Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Sebaiknya, guru merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang berarti proses pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan gaya belajar dan minat peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, mampu mengeksplorasi, mampu mengemukakan pendapat dan ide yang akan disampaikannya. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Prinsip yang memerdekakan peserta didik secara umum tidak dapat terlepas dari hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batinnya. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan mampu berdiri sendiri, mandiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran sebaiknya bisa memfasilitasi seluruh peserta didik agar dapat terlibat dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Prinsip pendidikan yang memerdekakan. Prinsip pendidikan yang memerdekakan adalah sebuah pemahaman yang diaplikasikan melalui pemikiran yang merdeka, yaitu pemikiran seorang pendidik yang bebas, tidak terbelenggu. Pemikiran bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada murid yang dititipkan kepada kita. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kedua, memberikan kebebasan dalam berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan yang keempat, membentuk kelompok diskusi sesuai dengan minat dan bakat serta gaya belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Praktik pembelajaran yang dapat diterapkan di abad ke-21. Guru dalam proses pembelajaran akan mendesain pembelajaran sedemikian rupa agar semua peserta didik mampu terlibat aktif dalam pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik, memberikan motivasi belajar, dan mengintegrasikan teknologi media dalam pembelajaran. Selain itu, melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Hal ini sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran, apa yang harus diperbaiki, dan sekaligus meningkatkan profesionalisme guru untuk terus berinovasi dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Praktik pembelajaran yang tidak perlu diterapkan di abad ke-21. Praktik pembelajaran yang perlu dihindari adalah dalam pembelajaran, guru tidak boleh memaksakan kehendak dalam mengajar, tidak mempedulikan peserta didik, dan menghindari untuk tidak melibatkan peserta didik. Dalam mengajar, guru harus menghilangkan perasaan egois pada peserta didik, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Guru yang tidak ingin mengembangkan kemampuan atau skill utamanya dalam penggunaan teknologi, karena pada dasarnya saat ini guru harus dapat menguasai pendidikan teknologi dalam proses pembelajaran abad 21. Sekian penjelasan demonstrasi kontekstual topik 5 filosofi pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.